Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Musuh Masyarakat. Ya, sebelumnya kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Betul. Coki, kenapa Anda tidak menyambut kata-kata saya? Coba aku Emang apa sambutan selanjutnya harusnya apa? minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Wah, Akhirnya Coki ngapain saya minta maaf nanti juga menyinggung lagi. Bangsat, sekarang kita bunyi-bunyiannya makin banyak, Cuk. Lo gimana kemarin? Lebaran? Lebaran ya nggak Gimana ada ngerayainnya? apa-apa. Sholat Id berdua sama istriku doang, bro, di apartemen, bro. Tapi itu boleh sholat id berdua gitu bisa? harusnya sholat Id itu. Enggak, hukum sholat Id ini sebenarnya sunnah. Oh. Sunnah yang lumayan haruskan gitu, tapi tidak wajib. Iya. Biasa di masjid atau di lapangan. Ya, tapi karena kan situasi kayak kemarin, jadi sholat Id. Wih, untuk pertama kalinya Lebaran sebagai suami dan sebagai imam sholat Id. Gue mau tanya deh Slim, kenapa sih sholat id itu lebih sering itu pakai koran atau pakai itu sih apa sih namanya sejadah ya apa? Bahasa sejadah aja nggak tahu. Enggak, gue nggak serius, gue nggak tahu makanya Ya tanya. boleh. Itu koran dulu, baru sejadahnya kan? Enggak, biasanya gini, ada yang sholat di masjid, ada yang di lapangan. Nah kalau di lapangan tuh bawa koran biasanya. Untuk alas. Ya, Oh. kalau dikasih koran, baru dikasih sejadah, biar sejadahnya nggak kotor. Oh gitu, itu karena kayak yang di jalan. Kalau sejadah duluan, ngapain dikasih koran? Apalagi korannya ada gambar-gambar aja, bro. Coba. Gambar-gambar TTS gitu. itu mungkin teman-teman ngalamin ya. Iya. Harusnya cari sekarang di beberapa tempat udah pakai terpal gitu. Tapi ada juga yang pakai koran. Yang masih pakai koran. Iya, apalagi kan sholat itu lama, Coki. Ya. Wah, itu ya bener, lihat-lihat berita olahraga gitu kan. Tapi kan pulang-pulang bukannya dapat ilmu agama, dapat info. Oh, Ronaldo udah di Juventus. Tapi biasanya sih lama. Oh, berarti gitu. Jadi tapi biasanya kalau pakai koran selalu di atasnya selalu sejadah ya, nggak mungkin koran doang kan? Iya, karena gini, biasa kadang tuh tanahnya tuh agak basah gitu. Iya. Terus biar sejadahnya nggak kena tanah langsung, soalnya Iya. kan dipakai buat sholat di rumah begitu. Makanya kalau saran gue sih, Nah, karena koran tuh adalah elemen penting dalam sholat id, salah satu elemen penting. Ya, yang paling penting Anda hidup dulu dong. Kalau Anda meninggal kan Anda tidak bisa sholat id. Yang penting kita hidup dulu. Terus agamanya Islam dulu. Ya. Iya dong. Ya. Kalau sudah hidup tapi Anda bukan Islam datang ke sana kan nggak apa-apa. Tapi ngapain? Tapi iya, tapi ngapain? Jadi yang pertama hidup dulu, Ya. agamanya Islam dan ya ada sholat idnya. Iya. Memang saat itu lagi sedang sholat id. Ya. Ya, Kalau iya. memang Anda hidup agamanya Islam tapi datang kok sepi, memang bukan saatnya sholat id kan juga percuma kan. Jadi kan, yang saran gua adalah karena koran juga termasuk adalah elemen yang penting. Korannya juga mendingan koran yang oke sih. Hah? Maksud Koran gua oke? supaya nggak tersimpangkan. Kalau lo koran lampu merah, lampu hijau itu kan Pak, maksud gua gini loh, Pak. Mendingan korannya tuh Kompas, Oh, iya. Jakarta Post. Jadi seandainya pun Sambil ibadah ngelirik-ngelirik dikit. informasinya kita masih dapat pendidikan. Oh, paling enggak nih pulang ke rumah dapat siraman rohani, tahu harga cabai berapa gitu. Ngerti nggak lo? Kalau koran-koran lampu merah yang Itu kan sudah. ABG mau mesum, ternyata dilabrak. Aduh, ketahuan. Waduh. Maksud gua, udah kita bengong nggak dengerin ceramahnya, lihat headline yang nggak berguna lagi. Maksud gua kan double ruginya gitu, ngerti nggak lo maksud gua? Jadi Ya. kalau misalnya koran-koran Jakarta Post paling enggak kalau kita baca korannya, kita nggak denger ceramah, pulang-pulang grammar kita lebih bagus paling enggak. Oh. Karena kan bahasa Inggris. Ya walaupun sebenarnya lebih baik kita mendengarkan ceramah kan. Ya. Saran gue sih itu. Atau ya majalah-majalah otomotif aja lo tumpuk-tumpuk gitu maksudnya bawa sendiri. Enggak, ada juga misalnya orang yang nggak seneng sama pemerintah. Oh, baca, sholat batal. Pemerintah bangsat. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi Jangan makanya gue lebih suka terpal sih, karena itu sama sekali
sama sekali bukan distraction kan? Ente apa? Gue suka terpal apa juga? Fungsinya buat ente apa? Enggak, lebih prefer terpal. Maksudnya kalau misalnya Ente lu mau sholat id ente gitu kan tuh observer banget ya. mendingan lu pakai terpal gitu. Jadi lu nggak tersimpangkan untuk baca-baca yang Gila, lain Coki gitu. perhatian banget sama agama saya. Ya enggak, karena bisa dibahas aja. Ya enggak kan saran. Soalnya gue kan juga dulu kan sempat ngerayain Natal ya. Jadi kalau Ya. di Natal itu gini Slim. Pakai koran juga. Kita nggak ada. Bahkan gue nggak tahu ya. Tapi pada umumnya sih tradisi tuker kado di Natal itu tetap pakai kertas kado sih Pak. Nggak pakai kertas koran Pak. Oh. Tetap pakai kertas kado. Kita nggak pakai. Biasanya tuh kertas kado luarnya. Ya, Kalau dalamnya kertas koran lagi kertas koran itu biasanya ngerjain tuh. Oh. Nanti dibuka sampah. Biasa ada tuh kayak gitu tuh yang tuker kado yang prank-prank kayak gitu. Dibuka. Oh, sarung. Sama gamis. Isinya sarung, terus ada surat bawahnya. Siapa tahu mau studi banding. Enggak, anyway kalau Natal tuh gini. Jadi tuh malamnya kita ada namanya Christmas Eve. Kalau lu kan namanya malam takbiran. Malam takbiran. Kalau kita itu Christmas Eve berarti tanggal 24 ya? Iya, 24 malam sebelum jam 12 sebelum Christmas. Ya. Itu ada Christmas Eve. Terus tanggal 25-nya baru kita. Nah, kalau orang Islam kan begitu mereka sudah Lebaran, Ya. pagi-paginya langsung sholat Id. Sholat Id, bener. Biasanya orang Kristen ya kebanyakan tuh ibadahnya malah tanggal 24-nya di Christmas Eve-nya. Oh gitu. Karena tanggal 25-nya itu biasanya family time. Ada juga ada juga yang ibadah tanggal 25-nya, tapi biasanya mungkin yang gereja-gereja tertentu. Tapi pada umumnya tanggal 24. Nah, di tanggal 25 pagi-paginya biasanya orang Kristen itu langsung, lo pernah lihat nggak sih ada anak-anak kecil ke bawah pohon Natal? Aku mau kado. Anak kecil ke pohon Natal. Jadi pagi-pagi tuh anak-anak kecil yang orang Kristen tuh biasanya ke bawah pohon Natal, dia ngelihat kado-kadonya. Oh, ke bawah pohon Natal. Ngelihat kado, di bawah ada kado. Jadi yang di Mr. Bean ditaruh di dalam kaos kaki kan kalau nggak salah. ada yang taruh dalam, kecuali Anda buntung. Karena kan kado Anda buntung taruh kaos kaki saat itu ngetrol namanya. Maksud Anda apa? Tidak lihat saya di kursi roda gitu. Saya belum tahu sih ya kalau orang kaki terus anak kecil. Jadi Bahkan menceritakan sesuatu yang bahagia loh, masih ada selipan orang buntu. enggak, balik lagi. Jadi biasanya kalau di pagi-pagi itu mereka ke bawah gitu ada ngeliat kado dari orang tuanya gitu, Sli. Oh, yang ditaruh di bawah pohon Natal. Iya, biasanya. Jadi gini, biasanya gue nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Ya. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya ditaruh di kos kaki atau di tubuh ponakan, nanti dibilang ini yang ngasih Santa Claus gitu. Oh, pura-puranya gitu ya. Pura-puranya gitu. Makanya biasanya jokesnya orang Amerika itu gini, jokesnya orang Amerika itu biasanya kalau dia lagi sebel sama anaknya, dia biasanya jokesnya tuh pembalasannya, gue kasih tahu juga lo Santa Claus itu palsu gitu. Ngancamnya gitu ya. Ngancamnya gitu, soalnya kayaknya impian anaknya itu jadi rusak gitu. Iya. Nah, tapi memang seandainya pun Santa Claus ada, nggak bisa ke Indonesia. Karena di Indonesia rumahnya nggak ada cerobong asapnya. Soalnya Santa Claus tuh masuknya lewat cerobong asap. Iya. Di Indonesia kan nggak ada. Ya Santa Claus di Indonesia nggak mungkin bisa lah orang pakai topi Santa Claus aja dirazia. Dan di Indonesia, Pak. Santa Claus kalau di Indonesia nggak berani pakai atribut Natal, bro. Lu Santa Claus, panjenengan, Bapak Santa Claus kok nggak pakai atribut? Ada ormas, cilirit. Yo iya kan maksudnya di mall-mall itu Dan nggak lo tau boleh gak yang pakai paling ini. lucu lagi apa? Santa Apa? Claus itu kan naik rusa, Naik terbang rusa. di langit. Iya. Lewatin rumah-rumah warga. Ya kalau Santa Claus ada orang Kristen yang di kampung-kampung, dia juga ngeliat ada bola api. Waduh. Karena kan orang Indonesia suka saling santet menyantet kan. Jadi ada bola api terbang. Jadi Santa Claus, wah ramai sekali trafiknya di Indonesia. Kenapa yang terbang bukan cuma saya? Kenapa ada ada bola api? kuntilanak, ada yang lain-lain. Jadi dia mungkin jadi merasa, saya tidak terlalu spesial di sini. Bola gitu. api, terbang nabrak Santa Claus ya. Anjing, Santa Claus disantet brengsek. Kiriman ormas. Dan maksud gue itu lucu banget sih kalau Santa Claus cuma datang ke rumah-rumah yang ada cerobong asapnya. Di Indonesia kan nggak ada Di cerobong Indonesia asap. apa cerobong asap nggak ada ya? Enggak, karena di luar negeri kan ada salju. Jadi biar mereka tetap hangat. Ya, mereka ya, bakar ini. Kalau di Indonesia kan pembakaran biasanya ke ranah-ranah yang pengen dijadiin hotel. Aduh terlalu gelap bro, sorry bro. Ya udah Coki, kita sebelum masuk topik
kali ini kita akan membahas Sekarang juga ini dulu. Apa? Ini yang mau kita bahas nih ada hubungannya sama topik kita. ya. Kita bahas yang viral dulu dong. Iya, ini yang viral di trending nomor 1. Masih dari nomor 1 nggak sih? Yoi bro, Masih? KKY. KK bukan boneka. Oke. Yang nonton 7 juta dalam 2 hari bro. Gokil, berarti KKY orang Madiun ya. Madiun kalau soal 7 juta nih kayaknya setara warga Madiun nih kayaknya. Tapi yang nonton 7 juta Coki. Gila ini keren banget menurut gue bro. sebentar, coba gue jadi penasaran deh. Gue mau ngecek populasi daerah Madiun. Kita cek ya. Ini kok like dislike-nya nggak muncul. Oh, dimatiin. Oh, yang komen 200.000 bro. Dimatiin itu biasanya kayak gitu, Pak. Gila, yang keren banget tuh. Dan ini Coki ngalahin Lady Gaga Blackpink bro. Oh iya. Lady Gaga Blackpink aja ini yang upload Lady Gaga ya dalam 3 hari. Oh enggak, gedean Blackpink sama Lady Gaga sih. Tapi di Indonesia trendingnya masih lebih tinggi KKY bro. Iya, betul. Karena Lady Gaga tidak makan pentol. Ciur. Nih Pak, biar lo tahu ya. Menurut data statistik Madiun. Beneran nge-search warga Madiun. Dari tahun dia orang Madiun nggak? Oh orang Nganjuk ya apa dia ya? Dia orang mana Pak? Ntar aku waktu itu sempat DM-an sama dia bro. Sama si ini, sama KKI. Iya. Soalnya kalau di sini, kalau emang bener dia... Oh dia Nganjuk, sorry Nganjuk. Oh Nganjuk. Coba. Soalnya kalau orang populasi di Madiun tuh cuma 176.000 Pak. Populasi Nganjuk. Populasi Nganjuk. 1 juta doang bro. Oh iya gila. Yang nonton 7 juta. Berarti memang lebih banyak dari populasi rumah KKI ya. Coba itu masa nggak keluar sih likes-nya, coba gue cek deh. Di Google. Nggak keluar likes-nya, tapi komennya respect ya, lebih keren daripada Atta Halilintar nih Coki. Oh iya. Dia nggak matiin komen, respect buat KKI. KKI gue respect. Atau dia nggak tahu cara matiin komen bro. Enggak, Ini kan yang komen lucu-lucu banget cu. coba. Lagunya anak-anak, liriknya dewasa, yang nyanyi bude-bude gitu. Gila. Oh iya bener Pak, likes dislike-nya tuh dimatiin bener. Iya, Like iya, dislike-nya iya. dimatiin. Kenapa komen-komennya cenderung ke hate ya? Iya, maksudnya apa namanya? Udah tahu ya, udah ini karyanya KKI gitu ya. Apa yang diharapkan? Anda berharap dia masuk act racing? Ini Tidak sumpah mungkin nih dong. ada kejam banget Pak, dia bilang I cannot believe this song is like trash in my ear. Wah, Yang ngomong Zuma Frog bang. waduh. Kenapa dia ngomong Zuma Frog? Gue terbayang KKI. Menunggu di Spotify. Ya, pasti ada di Spotify kayaknya dia ya. Yang Tapi- nyiptain lagu Aku Bukan Boneka punyanya Rini Idol. Udah Iya. protes tahu. Ya, katanya mirip Rini Idol. Oh, Ini- tapi ya boleh ngomong serius nggak sih? Boleh. Menurut gua ya, KK itu nggak salah loh Pak. Nggak salah ya. Gini, menurut gua tuh KK itu, tapi mudah-mudahan gua salah. Ini kan namanya spekulasi ya. Ini kan Ya. namanya spekulasi. Menurut gua, kalau kita ngobrol, gua belum pernah ketemu sama orangnya dan gua pengen banget ketemu sama orangnya. Menurut lo dari semua konten YouTube-nya, itu murni kreativitas dia atau ada orang yang nyuruh, Slim? Kayaknya dia Ada orang yang mengengineer. Ada yang program kayaknya. Kiki ini semacam AI kalau saya. AI. AI ya. Enggak, karena gini maksud gua. Kasian lagi Kenapa tuh? kalau mudah-mudahan sih gue salah ya. Tapi kalau misalnya ada yang merancang KKI, yang nyuruh KKI lo bikin gini aja, lo bikin gitu aja, lo bikin gini aja. Terus dia diomel-omelin karena itu kan itu bukan kemauannya dia, ngerti nggak lo maksud gue? Ya juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue sih pengen banget ya memastikan hasil jeripayahnya KKI ini diambil semuanya buat KKI, nggak diambil orang lain loh Pak. Paham nggak lo maksud gue? Ya, Nggak gini, takutnya gue ada yang memanfaatkan gue tuh dia, ngeliat ya. KKI itu cuman orang yang pengen having fun aja. Dia tuh nggak ada niat ill intent berbuat jahat atau bikin sesuatu yang kontroversial. Kalau ada yang bilang KKI tuh nggak pernah bikin kontroversial, yang kontroversial komen-komen di YouTube ya KKI anjing gila serem-serem banget Pak. Serius maksud gue tuh. Ente kok sekarang muji-muji KKI? Kemarin ente bilang KKI kayak Enggak, kayak gini. kumbang, Jo. Emang. Tetap kayak kumbang. Tetap kayak kumbang. Menurut gua KKI tetap kayak kumbang. Menurut gua
Menurut gue juga tetap Keke kontennya sampah gitu. Kenapa Tapi dia itu kan tuh- secara kreativitas. Ya. Tapi gue nggak sebel sama dia secara personal, Pak. Oke. Kalau yang komen di YouTube itu kan kayaknya benci pribadi gila banget. Dah. Nggak benci lucu ya. Iya Bukan kan. benci yang lucu-lucuan ya. Itu tapi mah benci, beneran hate itu ya. mah benci pribadinya Keke. Kalau gua misalnya ditanya, apakah kontennya Keke itu adalah kombinasi arti seni yang sangat bagus? Kalau buat gua enggak. Malah cenderung ke trash menurut gua. Benar. Tapi kan yang pertama yang harus dipertanyakan, apa betul itu kreativitasnya dia? Ya. Apa ada orang di belakangnya yang nyuruh dia bikin lagu? Gue nggak yakin itu lagu Aku Bukan Boneka ciptaannya Keke. Pasti ada orang lu nyanyiin lagu ini. Dan gue yakin ya kalau lagi brainstorming, tugasnya Keke itu nggak ngapain. Cuman ngomong iya doang. Tugasnya Keke? Iya, ngomong iya doang. Oh. Jadi nanti kita gini. Gimana Keke? Iya, langsung jadi. Kenapa ada nada aja Kiki? Iya. Coba. Tugasnya dia mah makan Lo tau kontennya dia yang guling-guling di tanah nggak? Aduh, itu Tahu kan? Itu brainstormingnya gimana, Slim? KKI nanti kamu enggak, itu kayaknya ide dia murni bro kalau itu bro. Guling-guling di tanah tuh nggak ada umat manusia yang kepikiran bro. Kalau nggak KKI sendiri bro. Ngapain gitu guling-guling di tanah? Tapi Itu cocok banget buat siksaan koruptor, gimana menurut kamu? Jadi kalau koruptor di penjara nggak usah disiksa. Kalau suruh ngaku bro. Iya. Suruh ngaku siapa aja yang korupsi. Wah, kasih Nggak. aja tonton KKI Lo tau guling-guling nggak? kan. Kalau menurut gua ya, Ya. nggak apa-apa lo kita bilang Keke kontennya sampah. Serius deh. Gini, pertama seni kan subjektif. Ya. Boleh dong kita ngomong apapun kalau itu nggak sesuai sama taste kita. Ya. Apalagi itu ditaruhnya di internet. Boleh dong kita ngomong apapun. Itu satu. Terus yang kedua, tapi kan dia sudah berusaha. Hargai dong usahanya. Dengan segala keterbatasannya dia sudah berusaha untuk melakukan sesuatu. Tapi usaha lo tidak usaha Orang yang berusaha belum tentu Iya. menghasilkan sesuatu yang bagus iya, ya. usaha, hasil yang bagus ya itu lain cerita Oh, gitu. Kalau kita masuk lagi akal. ngomong tentang kreativitas, usaha tuh nggak masuk. Ini tuh bukan ibadah. Ibadah niat lo dihitung. Misalnya Anjir, coki ngomong ibadah. Misalnya nih contoh misalnya, aduh kalau Tuhan ada ya, aduh Tuhan, saya udah berusaha nih berbuat baik, tapi saya jatuh lagi nih dalam dosa. Oh ya udah, yang penting kamu udah berusaha, saya maafin. Ada nilainya. Itu ada nilainya. Tapi kalau dalam kreativitas, mau lo sampai berdarah-darah, kalau hasilnya jelek, ya jelek aja. Usaha lo tuh nggak masuk dalam kategori, kagak bakal ada di Grammy Pak. Iya. Di Grammy atau Oscar. Sebenarnya film ini jelek sekali. Bahkan saya nonton ini mata saya berdarah. Tapi orang ini aktingnya sudah berusaha sampai meninggalkan keluarganya, ya kita hargailah. Kagak ada usaha dihitung dalam kreativitas. Yang Hasil, dihitung tetep ya? hasil. Jadi menurut gua kalau ada orang yang muji, ya tapi kita hargai hasil. Lah, ini apaan? Lu pengen Tuhan atau gimana? Ini lomba hasil ya, bukan lomba. Iya, kita kan ngomong bukan lomba kreativitas. Kalau buat usaha, gua ya? sih jelek aja. Tapi gua tidak benci sama Kekenya. Gue respect. Nah kalau gini, kalau ngomong soal karya, gue bilang sampah. Ya. Tapi kalau ngomong soal pribadi, gue respect karena Oke. karena dia walaupun kumbang, tapi Masih bisa tetap yakin dia kumbang anjir. enggak. Itu jokes. Tapi Ya, walaupun dia dengan segala keterbatasannya, gue respect karena dia tetap berusaha melakukan sesuatu. Makanya gue nggak mau komen di komen YouTube-nya dia karena itu sih udah masalah personal ya kalau komen-komen di YouTube Keke ya. Kecuali nih ada komen, Keke, suara kamu sumbang, sah, itu kan Sah. artistik. Artistik. Lagu kamu plagiat, sah, itu kan asasi. Sah. Tapi ini kan komen-komennya bangsat lu. Hah, kenapa yang diserang pribadinya, Pak? Iya, sampai aduh ngata-ngatainnya udah nggak masuk akal ya. Udah gak masuk akal, Pak. Iya. Makanya kalau kata gue sih, kalau kita bilang karya orang jelek mah gak usah dijaga perasaannya, nggak apa-apa, bilang aja jelek. Ya, tapi ya karyanya ya, bukan Karyanya, orangnya. jangan ya. orangnya. Gue sama orangnya mah respect. Tapi kalau sama karyanya mah lain cerita lagi. Di dunia ini Pak, kagak ada orang dapat piala gara-gara usahanya luar biasa, bangsat. Kalau begitu Coki juga berusaha baik di masyarakat. harusnya gue masuk surga. Tapi hasilnya hanya usaha doang yang dinilai.
Nah, Ya tapi udahlah, KKI biaran berkarya lagi ya. biarin aja nggak Ya, apa-apa ya, ya. dan nggak usah di hate lah. Maksud gua gini, lu boleh kritik karyanya, Ya, itu dia. tapi jangan kritik orangnya. Siapa lu sih kritik orangnya? Ya, tapi Gue tuh nggak marah loh kalau misalnya dibilang Coki nggak lucu. Ya itu kan dia Karya soalnya. Karya. Tapi kalau misalnya dibilang Coki bangsat, nah itu kalau itu ada pilihan. Gue bisa memilih untuk marah atau tidak. Karena itu udah masuk personal. Tapi gue lebih pilih nggak marah. Tapi Iya kalau sih. ada yang marah karena gitu wajar. Karena itu masuknya personal gitu. Ya. Gila banget ya orang-orang udah. Ya udah Coki, kita masuk ke tema kita kali ini nih. Kita akan bahas sesuatu yang lagi viral juga, tapi ini di Amerika kejadiannya, bro. Iya. Mungkin teman-teman juga tahu atas kematian George Floyd yang dia meninggal gara-gara Nonton video keke. Wow. Enggak, itu ya meninggal gara-gara polisinya, bro. Polisinya. Oh iya, yang viral itu ya, Pak? Polisinya yang habis nonton video keke. Jadi Senowen nih. Senewan langsung stres polisi. Aku ingin menangkap orang kulit hitam. Jadi Langsung pokoknya jadi rasis habis nonton. Enggak, itu jokes ya. ada yang meninggal, George Floyd meninggal gara-gara katanya police brutality. Soalnya ditangkapnya tuh, aku baca sih kalau nggak salah George Floyd ini kasusnya penipuan gitu. Iya. Cuma kan cara nangkepnya udah ditekan pakai lutut, dia udah I can breathe, nggak bisa nafas tapi diterusin. Dan akhirnya meninggal kan. Doi? Meninggal. Dan itu akhirnya memicu Riot ya. riot, Pak. Kerusuhan ya? Kerusuhan. Iya, Udah kayak 98 sih di Amerika Serikat tuh. Iya, di mana mobil polisi dibakar. Iya, dan ada toko kerusuhan di beberapa kota. Tapi dihancur-hancurin. lu tahu nggak gilanya Amerika tuh apa? Di kerusuhan kayak gitu masih bisa ngirim roket keluar angkasa. Wow. Oh iya bener juga ya. Gila loh maksud gue. Sorry, itu yang ngirim NASA apa NASA sama SpaceX dia kolaborasi featuring. Jadi ngirim Elon roket. Musk sama NASA dia featuring gitu. Itu ada ininya nggak? Apa? Tujuannya kemana itu? SpaceX? Ke Nggak Mars tahu. atau ke luar angkasa doang? Gua nggak mendalami lebih Kayaknya dalam yang Project Mars tuh belum deh, masih lama deh itu deh. ya. Iya, tapi maksud gua terlepas dari itu, ini rakyatnya ada yang Ada yang dibunuh rusuh. polisi nih, tanda kutip ya. Iya. Ada yang rusuh dibunuh polisi. Tetep Tetap nggak peduli. Tetap, maksudnya proyeknya tetap nggak. Ini orang Amerika nih nggak ada bela sungkawanya begini. Udah gitu kan dia kena corona paling parah, Pak. Oh. Dia juga yang mati tuh puluhan ribu tetap. Mari kita kirimkan roket ke luar. Tapi ada yang meninggal Pak, tapi kita rusuh. Kita bikin Amerika baru. Nggak, kalau mau ngirim roket, mending nitip KKI aja bro. Kita kirim ke Mars. Tapi apa kalau misalnya itu astronot SpaceX itu hiburan di dalam roketnya itu trending YouTube Indonesia. Oh. Itu pasti roketnya diarahin ke asteroid biar nabrak. Enggak, tapi KKI nggak bisa jadi astronot bro. Nggak, kenapa dia harus jadi astronot? Guling-guling di bawah. Guling-guling dikira turbulen. Oh, kenapa turbulen? Itu KKI guling-guling. Anyway, itu kasus itu dan akhirnya naik lagi jadi kasus rasisme gitu. Ya, kasus rasisme dan police brutality ini katanya cenderung ke kulit hitam gitu katanya. Iya, di Jadi Amerika. apa ada hashtag Black Lives Matter itu. Iya, Black Lives Ya, Matter. sampai maksud di sana kan rasisme udah lama banget gitu. Dan kebetulan memang ya sekali lagi police brutality apa namanya? Kebanyakan ke kulit hitam. Mungkin Betul. ada yang ke kulit putih, tapi antara nggak ke expose atau memang ya nggak ada gitu. Iya. Rata-rata orang kulit hitam banyak banget video bro. Orang ditangkap nih, anak umur 17 tahun. Dilindungi sama neneknya. Didorong neneknya loh, ya Allah. Pak polisi, Anda nggak pernah nonton Jatandras sama tim, apa siapa? Di acara The Police itu ada, apa cuy? Raimas Backbone lo kalau nangkep orang pelan-pelan. Itu cuk nenek-nenek umur 84 tahun didorong lo, apa ancamannya nenek-nenek anjir? Diludahin antal gitu. Enggak, soalnya gimana ya? Yang penting tuh di sana tuh rasisme ke orang kulit hitamnya masih Iya, ada. kulit hitam dan ke beberapa Asian ya. Orang Orang Asia. Asia ya. Di sana tuh kalau orang negro dibilangnya niga. Nigger. Orang Asia dibilang ciga.
Dan itu Oh. makanya si Brian Manuel tuh ganti Richiga tuh karena ada political correctness, dia nggak mau mengendorse sesuatu Iya, yang- iya. Jadi di Amerika tuh kita nggak boleh ngomong N-word, mereka bilang. Apa? N-word tuh Oh, maksudnya niga. Yang boleh N-word ngomong ya? niga itu cuma orang negronya sendiri. Kalau orang Oh. kulit putih ngomong N-word atau negro, Ya. lu bisa ditusuk, Disikat ya. disikat karena itu sesuatu yang rasis. Tapi kalau orang kulit hitamnya sendiri, hey man nigga, itu nggak apa-apa karena brotherhood. Jadi jangan dipakai karena kita so asik ketemu kulit hitam. Hey nika. Dibasoka itu Lu kalau coba, lu didatengin Black Panther lu. Intinya rasisme di Amerika jadi nomor satu. Enggak, terus yang Maksudnya gua- jadi isu yang salah satu isu tertinggi ya di sana. Iya, terus akhirnya tuh banyak juga orang Indonesia yang kita harus speak up. Ya ampun,